Nah, di sini mungkin dalam mereka melakukan survei, mereka melakukan kegiatan melihat kondisi, memantau kondisi jalan, itu memerlukan waktu yang lama gitu Iya. ya. Kemudian pada waktu mereka merekap, hasil laporannya juga yang disampaikan itu mungkin ada perbedaan persepsi di dalam melihat kondisi atau menentukan kondisi kerusakan jalannya gitu ya. Nah, sekarang didukung dengan perkembangan teknologi gitu ya yang begitu cepat, begitu canggih, kita melihat nih adanya potensi dari AI yang bisa kita gunakan untuk memantau kondisi perkerasan jalan ya. Halo Sobat Bina Marga, senang sekali bisa kita jumpa kembali seperti biasa bersama saya Rahma Hayiningdiah di Bincang Jalan dan Jembatan. Kali ini kita kedatangan satu lagi narasumber istimewa. Beliau adalah Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 2, Ibu Rin Marlia. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik, salam sehat untuk kita semua Mbak Rahma. Amin. Gimana Bu? Seger banget ini kayaknya masih suka motoran Bu? Tentu tidak kalau di sini udah. Nggak ada yang ngawal di sini. Oh iya, kalau di Jakarta agak sulit ya Bu ya. Agak sulit, trafficnya juga ya. Iya benar. Nyampenya lama juga ya Bu ya. Betul. Ya udah kalau gitu kita akan ngobrol banyak nih Bu ya. Ya. Soal terutama mungkin kita pengen tahu update kali ya Bu ya tentang misalnya nih isu-isu strategis apa sih Bu? Nah yang sekarang itu jadi perhatiannya Ditjen Bina Marga. Gimana Bu Rin? Ya Mbak Rahma, sasaran strategis Kementerian PUPR itu yang diamanahkan ke Direktorat Jenderal Bina Marga di periode 2020 sampai dengan 2024. Salah satunya adalah meningkatkan konektivitas jaringan jalan nasional. Jadi dengan meningkatnya konektivitas jaringan jalan tentunya ini membuka akses ke seluruh daerah gitu ya, terus mendukung untuk mobilitas orang, tentunya juga itu memperlancar arus distribusi barang dan jasa gitu ya. Dan pastinya ini berimpak positif terhadap perekonomian. Nah, program yang dijalankan oleh Bina Marga itu dirancang untuk meningkatkan kinerja pelayanan jalan. Dengan cara apa? Kita itu meningkatkan aksesibilitas jalan, meningkatkan kondisi jalan, serta meningkatkan rating keselamatan jalan. Nah, di sini kami di Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan itu bertanggung jawab menyusun langkah strategis dalam hal preservasi jalan tentunya ya, untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Nah, kalau berbicara soal isu strategis itu berarti kan kita mungkin ada target yang dipasang gitu ya Bu ya. Nah, kalau target kinerja jalan nasional sendiri itu yang ingin dicapai oleh Ibu Rin dan tim itu seperti apa, dan di satu sisi sekarang kondisinya seperti apa Bu? Ya Mbak Rahma, sebagai gambaran ya, total panjang jalan nasional itu di seluruh Indonesia itu sebanyak 47.604 km, sangat panjang ya. Dengan kondisi kemantapan jalan di akhir tahun 2023 itu 94%. Di Renstra, target kemantapan jalan kita yang akan berakhir di Desember 2024 itu adalah 97%. Kalau kita melihat lebih jauh lagi itu di Visium Kementerian PUPR itu malah kita ditargetkan di tahun 2030 itu harus mencapai 99% kemantapan jalan nasional. Nah, di sini kita melihat adanya gap gitu ya antara yang telah kita laksanakan dan untuk kedepannya gitu, target yang harus kita capai. Nah, di situ ada tantangan yang harus kita antisipasi ya. Karena memang tantangan utamanya itu adalah kalau kita lihat belum optimalnya pelayanan jalan, khususnya preservasi jalan untuk mendukung kemantapan jalan nasional. Itu Mbak Rahma. Berarti kalau dibilang memang ada beberapa hal, kalau Bu Rin kan bilangnya bukan kendala, bukan hambatan, tapi tantangan. Betul, tantangan. Kita ditantang gitu ya untuk membuat suatu inovasi. Betul. Untuk mencapai apa yang sudah kita tetapkan kinerjanya gitu. Kalau buat Bu Rin apa nih kira-kira tantangan yang paling besar? Ya, terkait dengan preservasi jalan ya Mbak Rahma, mungkin kita seringkali tidak memiliki data yang akurat dan aktual.
mengenai kondisi jalan. Ya sedikit sih maksudnya, tetapi itu berimbas kepada perencanaan dan pemeliharaan menjadi kurang tepat sasaran. Dan selama ini tuh pemantauan kondisi jalan, itu survei jalan yang selalu dilakukan secara manual oleh pemilik jalan dan pengawas itu mereka harus mencatat gitu satu persatu kondisi permukaan jalan, mengisi form gitu ya. Terus mereka juga merekap gitu ya. Terus akhirnya mereka membuat laporan. Nah di sini mungkin dalam mereka melakukan survei, mereka melakukan kegiatan melihat kondisi, memantau kondisi jalan, itu memerlukan waktu yang lama gitu ya. Kemudian pada waktu mereka merekap, hasil laporannya juga yang disampaikan itu mungkin ada perbedaan persepsi di dalam melihat kondisi atau menentukan kondisi kerusakan jalannya gitu ya, dari satu orang penilik ke penilik lainnya. Nah di sisi lain kalau kita melihat kemantapan jalan dari tahun 2020 sampai dengan 2023 itu kenaikan per tahunnya itu sangat kecil Mbak Rahma, hanya 0,7% gitu ya. Sementara seperti yang saya tadi sebutkan bahwa kita ditargetkan nih di 2030 Visium Kemen PUPR itu harus 99% mantap gitu. Nah di sini tuh kita memerlukan solusi ya untuk lebih inovatif. Terus juga supaya target yang sudah kita capai, target yang harus kita capai itu bisa terpenuhi gitu. Jadi perlu suatu inovasi. Nah sekarang didukung dengan perkembangan teknologi gitu ya yang begitu cepat, begitu canggih, kita melihat nih adanya potensi dari AI yang bisa kita gunakan untuk memantau kondisi perkerasan jalan ya. Dan ini sangat terbuka gitu, sehingga harapannya dengan kita menggunakan AI ini, itu apa yang kita targetkan di 2030 99% mantap itu bisa terrealisasi. Gitu. Ini menarik sih Bu, karena ada melibatkan AI di sini. Sekarang apa-apa jadi serba AI, bahkan untuk preservasi jalan dan jembatan juga bisa memanfaatkan teknologi AI. Karena tadi dari cerita Bu Rin membayangkan mengerjakan semua itu serba manual ya Bu ya, udah mah juga lebih melelahkan, waktunya yang dibutuhkan lama, belum ada ketidakseragaman persepsi itu tadi ya Bu Rin ya. Berarti sekarang ini lagi ada di masa transformasi nih ya Bu ya, dari manual ke yang berbasis teknologi AI, benar ya Bu ya? Betul. Jadi dengan jaringan jalan yang luas gitu ya di Indonesia ini gitu, teknologi AI ini saya pikir bisa kita manfaatkan untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data jalan gitu ya. Dia juga bisa outputnya itu secara otomatis, akurat dan cepat gitu. Sehingga di teknologi AI ini dia bisa mendeteksi jenis-jenis kerusakan jalan sehingga kita itu bisa cepat mengambil sikap dan kebijakan untuk penanganan perbaikan jalan sehingga pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan bisa cepat terrealisasi dan responsif gitu. Sejauh ini setelah diterapkan gitu ya Bu ya, manfaat apa Bu yang dirasakan langsung, terutama kalau dari sisi penyelenggara jalan ya Bu ya, dengan penerapan AI untuk pemantauan jalan? Ya, Mbak Rahma, kalau kita melihat dari sisi survei gitu ya, tadi kan kita bilang bahwa survei manual gitu perlu waktu yang lama, dan manfaat yang kita rasa secara langsung itu tentunya lebih efisien, baik dari sisi waktu, tenaga, biaya gitu ya. Dan proses pengambilan dari data tersebut serta pengolahannya tentunya. Dan itu sudah juga dilakukan survei bahwa ternyata biaya yang kita keluarkan untuk survei tersebut itu bisa dan mengolah datanya itu 3 kali lebih murah dibandingkan cara manual gitu. Jadi pemantauannya itu lebih proaktif sehingga kita bisa cepat mendeteksi kerusakan jalan, otomatis kita juga bisa cepat melakukan perbaikan dan harapannya nggak dikomplain sama netizen sebagai pengguna jalan ya, kita lebih cepat gitu responnya. Benar. Ya, jadi kita kan di sini melakukan pelayanan terhadap pengguna jalan sehingga mereka bisa lebih nyaman gitu ya dalam berkendara, dan ya pastinya keluhan-keluhan dari masyarakat itu menurun gitu ya. Karena salah satu moto kerja Ibu Rin adalah harus gercep ya.
Betul. Harus Harus. gercep. Kalau bisa 1 kali 24 jam, harus bisa 1 Standby. kali 24 jam. Luar biasa. Nah, ini kan sebuah inovasi ya, Bu ya. Betul. Sebuah inovasi yang rasa-rasanya akan membawa perbaikan yang sangat signifikan untuk manajemen infrastruktur jalan. Nah, saya juga dengar nih, Bu, kalau ada yang namanya pedoman pemanfaatan artificial intelligence untuk pemantauan kondisi permukaan jalan, ini baru diterbitkan. Ya. Ini berarti bagian dari inovasi itu juga, Bu? Betul. Jadi benar sekali Mbak Rahma. Jadi pedoman ini kami inisiasi gitu ya, dan sudah resmi terbit melalui surat edaran Bapak Dirjen Bina Marga tanggal kalau nggak salah 25 September 2024. Pedoman ini itu sebagai dan dia juga bisa diakses di portal Bina Marga, sudah diupload di portal Bina Marga. Jadi publik bisa mengakses. Bisa publik bisa mengakses, dan pedoman ini tuh menjadi panduan teknis bagaimana teknologi AI ini bisa dimanfaatkan untuk pemantauan kondisi jalan gitu ya, untuk seluruh instansi kebinamargaan. Tidak hanya di pusat tetapi bisa dipakai oleh teman-teman kita di daerah, pemerintah daerah, untuk memantau kondisi jalannya, baik itu jalan provinsi, kabupaten atau kota gitu, di wilayah mereka. Betul. Wah, ini menarik. Sebenarnya saya yakin pasti masih banyak nih Sobat Bina Marga yang membayangkan gimana ya bentar-bentar AI diterapkan untuk preservasi jalan. Wah, ini detailnya harus kita bahas. Dan nanti mungkin Ibu Rin akan menjelaskan lebih jauh lagi seperti apa tahapan dilakukan oleh teknologi AI ini, perannya ya, untuk kemudian membuat pekerjaan terutama preservasi jalan jembatan menjadi lebih efektif dan efisien. Bu Rin jangan geser kemana-mana ya. Siap. Karena kita akan lanjut ngobrol lagi. Boleh. Tapi di episode yang kedua. Siap. Oke. Sobat Bina Marga, nah kalau ingin tahu terus bagaimana perkembangan atau update pembangunan jalan dan jembatan, makanya tonton terus di YouTube channel ini atau di Spotify tiap hari Senin dan juga hari Kamis. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di @pupr_Bina Marga. Waktunya saya Rahma Hayuning pamit. Terima kasih banyak Ibu Rin. Ya. Pastinya tetap semangat menyambung negeri.